Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Omarsya dari kelas 3A Manajemen. Hari ini akan membagikan video pembelajaran mengenai prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi. Semoga teman-teman dan semuanya menikmati video hari ini. Baik, saya akan membahas mengenai prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi. Untuk poin pertama, ada pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association atau AAA, accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by user of the information. Atau akuntansi adalah proses mengidentifikasi atau mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Lalu ada pengertian akuntansi yang lain adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Menurut asal kata yang dilihat dari tata bahasa, akuntansi berasal dari kata kerja to account yang mempunyai arti menghitung. Selain itu juga, pengumpulan atau classifying penggolongan merupakan kegiatan memilah dan mengumpulkan transaksi keuangan perusahaan yang sama tertulis pada jurnal ke dalam satu akun buku besar. Adapun contohnya, ada transaksi setelah dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas dan digolongkan ke dalam akun buku besar. Lalu ada juga kegiatan akuntansi lainnya seperti pencatatan atau recording. Pencatatan adalah kegiatan memindah dengan menganalisa transaksi keuangan perusahaan yang terjadi berupa dokumen ke dalam buku harian atau jurnal dengan cermat, teliti, dan urut. Ada contoh lain transaksi pembelian secara tunai dapat dicatat ke dalam buku transaksi atau nota. Setelah dianalisa tentang debit kreditnya, kemudian dimasukkan ke jurnal. Lalu ada tahap lain yaitu pengumpulan, dan pengikhtisaran, summarizing. Pengikhtisaran tersendiri artinya merupakan kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke dalam akun buku besar selanjutnya. Saldonya dimasukkan ke dalam neraca saldo. Lalu ada penyajian atau reporting. Penyajian yang dimaksud ini adalah dimulai dari jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, neraca saldo, setelah penutupan dan jurnal pembalik. Kemudian menyusul laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Mengacu pengertian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip dasar akuntansi, konsep dasar akuntansi, dan konsep dasar perbankan. Lalu ada untuk slide selanjutnya adalah tujuan pencatatan akuntansi. Laporan keuangan merupakan tujuan utama pencatatan informasi ekonomi dari suatu entitas pada pihak-pihak yang membutuhkan. Entitas adalah badan usaha atau perusahaan atau organisasi yang mempunyai kekayaan sendiri. Tujuan akuntansi berguna bagi satu, yaitu pihak internal, pihak-pihak dalam organisasi itu sendiri. Kedua, pimpinan perusahaan adalah pemakai informasi internal. Dan informasi akuntansi ini oleh manajemen digunakan untuk evaluasi dalam mengambil keputusan atau langkah selanjutnya. Lalu ada pihak eksternal, terbagi menjadi dua. Pihak eksternal yang berkepentingan langsung, perusahaan, contoh investor dan kreditor. Pihak eksternal yang tidak berkepentingan langsung dengan perusahaan, misalnya auditor, karyawan, pemasok, dan lembaga pemerintah. Lalu selanjutnya ada peran akuntansi di berbagai usaha. Peran-peran utama akuntansi bagi perusahaan yang kerap ditemukan dalam kehidupan bisnis sebagai yang pertama ada informasi keuangan. Apa sih informasi keuangan? Informasi keuangan itu adalah peran pertama dari akuntansi bagi perusahaan adalah sebagai sumber informasi keuangan perusahaan tersebut. Bagian di dalam akuntansi seperti pembukuan dan laporan keuangan menyediakan berbagai informasi mengenai berbagai macam
transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Berbagai data yang berhubungan dengan keuangan akan dicatat dalam buku besar secara terperinci dan rutin. Buku besar nantinya akan diteruskan dan menghasilkan laporan keuangan. Maka dari itu, sebaiknya menyusun pembukuan dengan rapi serta rutin dalam memperbaharui data. Lalu yang kedua ada analisis bisnis. Analisis bisnis sendiri memiliki arti adalah, jadi setelah dikumpulkan, data-data akuntansi tersebut diolah dan akan digunakan sebagai pisau analisis kinerja perusahaan. Data akuntansi mencerminkan kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat membantu untuk memahami apa yang terjadi pada perusahaan, serta membandingkan data saat ini dengan data sebelumnya. Jika terdapat variasi substansial dalam kinerja, pengusaha dapat menerapkan perubahan dalam perusahaan untuk mengoreksi perbedaan-perbedaan ini. Semakin sering data akuntansi disajikan, maka akan semakin mudah dalam peninjauan dan analisis yang membuka peluang manajemen mengenali masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. Lalu yang ketiga ada perencanaan bisnis. Peran ini nantinya akan erat hubungannya dengan pengangguran perusahaan, karena salah satu penggunaan paling umum dari informasi akuntansi adalah untuk membuat anggaran dan perkiraan untuk perencanaan bisnis dengan menggunakan data dari periode sebelumnya. Perusahaan akan membuat anggaran dan rencana yang sebaiknya dilakukan untuk periode mendatang. Data ini dipakai mulai dari proyeksi penjualan dan keuntungan, evaluasi, pembuatan usulan anggaran, perencanaan bisnis berikutnya, negosiasi hingga tinjauan dan persetujuan. Lalu ada penghubung dengan pihak ketiga. Penghubung dengan pihak ketiga, selain berhubungan dengan urusan dalam perusahaan, akuntansi juga ada untuk membantu perusahaan untuk bergabung dengan pihak luar. Data-data akuntansi yang diolah berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengambil keputusan terkait kerjasama, proses jual beli, investasi, serta transaksi lainnya. Data akuntansi memberi informasi kepada pihak vendor ataupun investor untuk memudahkan pengambilan keputusan terkait perusahaan. Tentu hal ini sangatlah masuk akal sebab investor tidak akan melakukan investasi tanpa adanya informasi keuangan yang mutakhir dan juga akurat. Tidak sampai di situ, akuntansi dan elemen yang ada di dalamnya pun dapat menjadi penghubung antara perusahaan dengan pemerintah dalam hal pelaporan pajak dan proses audit. Dan yang kelima ada pengambilan keputusan investasi. Pada poin ini, peran akuntansi berfungsi untuk memberi perusahaan pertimbangan ketika akan melakukan investasi keluar. Perusahaan biasanya menggunakan data akuntansi untuk menentukan cara menginvestasikan dana. Dari hasil analisis keuangan perusahaan akan dilihat berapa banyak uang tunai yang dibutuhkan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Setelah hal ini selesai ditentukan, kemudian akan dipilih saham, obligasi, atau investasi mana yang cocok untuk menyimpan uang tunai tersebut selama periode waktu yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan investasi. Bagi pihak intern adalah perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Perencanaan adalah menganalisis kinerja perusahaan periode sebelumnya. Sangat penting karena akan diketahui hal-hal yang diperlukan untuk merencanakan. Mengevaluasi laporan keuangan dapat memastikan hal-hal yang harus ditambah dan harus dikurangi. Pengendalian adalah kegunaan informasi akuntansi dalam mengelola keuangan. Akuntansi juga berperan sebagai alat pengontrol dan pengendali keuangan. Hal ini untuk mewaspadai perusahaan mengalami kerugian agar dapat memperoleh keuntungan. Contohnya, biaya operasional perusahaan akan terkendali apabila ada informasi akuntansi. Pertanggungjawaban ada pemeriksaan akuntansi akan dilakukan setelah laporan akuntansi selesai dibuat pada akhir periode. Dalam hal ini, informasi keuangan digunakan sebagai pertanggungjawaban dari hasil kinerja selama periode akuntansi. Sehingga sebelum digunakan oleh pihak yang membutuhkan, diperoleh laporan keuangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada pihak pemakai informasi akuntansi. Bagi pihak intern atau internal user, pemakaian informasi akuntansi bagi manajer digunakan sebagai dasar membuat perencanaan kebijakan dan untuk melakukan pengawasan kegiatan perusahaan yang dikelolanya.
bagi pihak extern atau external user. Ada investor penanam modal adalah pemakai informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, kemungkinan prospek usaha, dan mengambil keputusan dalam melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada kreditor atau calon kreditor, yakni lembaga-lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan bukan bank, serta pemasok yang mensuplai perusahaan dengan melakukan penjualan secara kredit. Kreditor adalah pemakai informasi keuangan untuk mengetahui prospek keuangan perusahaan, keadaan likuiditas dan solvabilitas perusahaan sehingga mengurangi kemungkinan risiko kredit macet. Lalu ada lembaga pemerintah, ialah pemakai informasi akuntansi untuk perhitungan pajak sebagai pemasukan pendapatan negara. Lalu ada karyawan ialah faktor penting. Dengan informasi akuntansi, karyawan dapat mengetahui perkembangan perusahaan sehingga mantap dalam karir dan kesetiaan bekerja. Lalu ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini sangat berkepentingan dengan laporan keuangan dalam kerjasamanya. Dan yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat sangat jelas berkepentingan dengan laporan keuangan saat mencari lowongan kerja yang ada pada perusahaan. Lalu ada poin berikutnya yakni prinsip pencatatan akuntansi. Prinsip-prinsip yang berlaku secara umum antara lain prinsip biaya historis, harga saat diperolehan, historical cost. Transaksi dicatat sesuai dengan harga sewaktu barang diperoleh, sehingga dicatat sesuai harga perolehan, yaitu saat pembelian sampai dapat gunakan. Contoh, harga beli mesin 50 juta rupiah, biaya pemasangan 1 juta, maka harga perolehan mesin tersebut adalah 51 juta. Lalu ada poin tujuan laporan keuangan. Poin pertama adalah menyampaikan kepada pemakai informasi keuangan tentang perubahan harta, utang, dan modal atau ekuitas dari kondisi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Lalu poin kedua ada menyampaikan laporan keuangan secara umum yang menggambarkan keuangan di masa lalu kepada pemakai, sehingga tidak semua informasi dibutuhkan pihak yang akan menggunakan karena tidak menyediakan informasi non-keuangan. Lalu poin ketiga ada memberi informasi bahwa manajemen menyediakan laporan keuangan dari sumber yang akurat sebagai pertanggungjawaban, sehingga pemakai dapat mengambil keputusan untuk tetap berinvestasi atau tidak. Jadi laporan keuangan ini sangat penting untuk meyakinkan investor bahwasannya investasi di perusahaan kita aman dan memiliki profit untuk di kemudian hari. Dari laporan keuangan ini juga kita dapat melihat bahwasannya perusahaan kita ini dalam keadaan yang bonafit sehingga mampu mensejahterakan segala pihak yang terkait dengan perusahaan kita. Jadi teman-teman, untuk tujuan laporan keuangan tersendiri ini memang harus dilakukan secara teliti serta harus dilakukan secara rutin agar tidak terjadi kecolongan di perusahaan yang pastinya nanti dampaknya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Lalu ada tujuan kualitatif informasi. Poin pertamanya ada saling terkait. Saling terkait atau relevan agar laporan keuangan bermanfaat dan berguna. Maka laporan harus menunjukkan data yang saling terkait agar pemakai tidak mengalami kebingungan. Lalu ada mudah dipahami. Laporan keuangan yang dibuat sederhana dalam penyampaian sehingga mudah dipahami. Lalu dapat diteliti kebenarannya. Laporan keuangan dibuat dengan pengukur independen sehingga mudah diteliti dan diuji kebenarannya. Netral. Laporan keuangan tidak memihak untuk kepentingan kebutuhan pemakai tertentu, melainkan untuk kepentingan umum. Tepat waktu. Laporan keuangan yang tepat adalah laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi ketika disampaikan, bukan informasi yang sudah usang. Lalu ada dapat dibandingkan. Maksudnya apa sih dapat dibandingkan? Jadi dapat dibandingkan ini bermaksud adalah laporan keuangan harus dibuat dari tahun ke tahun agar dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya sehingga perubahan dapat terlihat. Lalu ada dapat dibandingkan ini maksudnya adalah supaya kita bisa melihat perbedaan antara periode sebelumnya sehingga dapat mengambil langkah. Jika terjadi penurunan maka kita bisa mengevaluasi
dari penurunan tersebut apa yang harus dilakukan oleh pihak manajerial. Jika terjadi peningkatan, maka akan dilakukan maintenance atau menjaga kondisi tersebut agar perusahaan mengalami keuntungan. Ada contoh kasus mengenai konsep dasar akuntansi. Kita ambil konsep business entity. Business entity atau kesatuan usaha menerangkan bahwa keuangan perusahaan harus terpisah dengan keuangan pribadi. Konsep business entity menerangkan bahwa perusahaan adalah sebagai kesatuan teknis, tempat memproduksi menggunakan tenaga dan biaya yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa, terpisah dari pribadi pemilik perusahaan maupun dari kesatuan ekonomi yang lain. Contoh, Ali memiliki uang sebesar 5 juta, dari jumlah tersebut disisihkanlah sebesar 3 juta sebagai modal awal membuka bengkel mobil yang diberi nama Ali Motor Mandiri. Dengan demikian maka uang pribadi Ali tinggal sebesar 2 juta, karena sebesar 3 juta telah berubah menjadi asetnya Ali Motor. Jadi dari kasus yang kita lihat adalah untuk membedakan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Hal ini mengapa perlu dilakukan? Agar dapat membedakan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi. Yang mana jika dua hal ini digabung dan tidak dipisahkan, maka akan menimbulkan kebingungan dan kerugian dalam menjalani usaha. Sudah banyak contoh perusahaan atau usaha-usaha yang tutup karena owner atau pemilik tidak dapat mengaplikasikan hal tersebut, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang tidak seharusnya. Jadi untuk teman-teman yang mau buka usaha atau perusahaan, hal ini perlu diperhatikan, jangan dianggap sepele karena memang perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang memperhatikan hal-hal kecil, karena hal-hal kecil dapat menimbulkan dampak yang lebih besar. Demikianlah video pembelajaran mengenai prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi. Untuk closing statement atau kesimpulan, akuntansi ialah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pengelompokan mengenai transaksi keuangan suatu perusahaan dengan cara yang sistematis. Tujuan dari akuntansi sendiri yaitu menyediakan informasi keuangan kepada pihak terkait yang berhubungan dengan perusahaan. Nah, pihak perusahaan ini dibagi menjadi dua lagi, ada pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern terdiri dari manajer perusahaan dan pemilik perusahaan, sementara dari pihak ekstern terdiri dari pemerintah, pihak ketiga, dan kreditur. Untuk asumsi dasar akuntansi dibagi menjadi dua macam. Prinsip akuntansi merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur laporan keuangan. Ini terdiri dari beberapa prinsip, di antaranya ada prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, serta prinsip pengungkapan penuh lengkap. Lalu yang kedua ada konsep dasar akuntansi, adalah berbagai konsep yang telah dijadikan rujukan dan dijadikan sebagai standar dalam menyampaikan laporan keuangan yang rapi dan mudah dipahami. Konsep business entity, konsep satuan moneter, konsep kontinuitas usaha, konsep dua aspek akuntansi, konsep periode akuntansi, konsep harga pertukaran, konsep. Oke guys, tadi udah versi serius, sekarang versi bercandanya. Versi bercandanya ini apa sih? Ini versi curhat muncrat mengenai tugas akuntansi ini. Kalau mau nanya nih buat kalian yang ngerjain tugas, itu tim deadline atau tim yang dari jauh-jauh hari ya dipersiapkan? Kalau saya jujur sih tim deadline ya. Kenapa tim deadline? Biar lebih semangat aja ngerjainnya. Jadi ada aurora itu terpancar gitu sehingga semangat kita ini menggebu-gebu seperti merebut kemerdekaan dari para penjajah. Nah, kenapa suka deadline mahasiswa gitu? Pasti kan pertanyaan banyak juga gitu ya. Sebenarnya bingung ya jawabannya. Tapi jawaban paling benar adalah nggak apa-apa deadline, yang penting nggak dead beneran gitu. Karena itu repot kalau dead beneran. Tugasnya kerjain, malah kita nanti yang dapat tugas di alam lain. Jadi mendingan deadline nggak apa-apa, yang penting tugasnya selesai. Oke guys, tetap semangat, hidup mahasiswa. Jangan lupa like-nya ya. Bye-bye.